Om Swastiastu, nama saya Kadek Diantara dengan NIM 21120210886 dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai jawaban dari pertanyaan tentang Awatara dan Larang Suci. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan Larang Suci dalam agama Hindu? Jadi dalam ajaran agama Hindu, Larang Suci memiliki pengertian sebagai orang yang taat pada ajaran Hindu dan memiliki tugas sebagai pembina dan pelayan ataupun pembimbing umat Hindu. Yang kedua yaitu cara penyucian Larang Suci. Jadi penyucian dilakukan ada dua jenis, yaitu mediksa dan mewinten. Mediksa merupakan upacara penyucian diri baik secara lahir dan batin dari seorang wilaka atau orang biasa menjadi orang suci, pendeta atau sundeh. Mediksa juga disebut dengan Medwijati yang memiliki pengertian sebagai kelahiran yang kedua kali. Seseorang yang akan menjadi pendeta wajib mengikuti upacara ini karena akan memberikan pengajaran bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian ada mawinten yang merupakan upacara yajna yang bertujuan untuk pembersihan diri secara lahir dan batin. Upacara mawinten merupakan upacara yang beragam. Ada pawintenan ngadat, pawintenan pemangku, dan pelajar. Orang suci yang sudah melakukan pembersihan diri tahap awal atau yang biasa disebut mawinten ini termasuk ke dalam golongan Eka Jati. Kemudian ada pertanyaan mengapa orang suci agama Hindu memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan beragama. Jadi orang-orang suci Hindu memiliki peran sangat penting dalam kehidupan beragama karena mereka memiliki tugas untuk membimbing maupun membina masyarakat untuk taat kepada ajaran agama. Selain itu, orang suci juga berperan dalam memimpin pelaksanaan upacara yajna. Kemudian ada pengertian orang suci yaitu pandita dan pinandita. Jadi pandita merupakan golongan orang suci yang telah didwijati atau dapat disebut juga sebagai orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau madiksa. Kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pandit yang artinya pelajar, pintar, dan bijaksana. Contohnya adalah pandita, pedanda, Sri Bagawan, Empu, Resi, dan lainnya. Kemudian ada pinandita. Pinandita adalah pemangku Eka Jati yang bertugas sebagai pembantu yang mewakili pendeta atau pandita. Seseorang yang dikatakan sebagai pemangku jika telah melakukan penyucian berupa upacara pawintenan. Contoh termasuk dalam pinandita adalah pemangku, balian, mangku dalam, dan lainnya. Yang nomor 5 yaitu sasana dan wewenang orang suci. Jadi dalam kitab Siwa Sasana telah disebutkan bahwa sejak seseorang mendapat diksa atau upacara penyucian, mereka dikenal sebagai Dwijati dan daripadanya diharapkan mulai mematuhi segala peraturan kebrahmanaan. Pandita dan pinandita yang melalui proses tata upacara diksa inilah yang mempunyai wewenang luas dan lengkap dalam pelaksanaan loka pala serahil, yaitu wewenang dalam memimpin atau menyelesaikan berbagai yajna termasuk dalam memberikan air suci. 6. Jadi ada riwayat singkat orang suci agama Hindu. Jadi dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu dengan sebutan Resi. Resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widiwasa secara langsung. Sabda Resi merupakan sebutan bagi 7 Resi yang berhasil menerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Ketujuh Resi tersebut adalah Resi Gatsamada, Wiswamitra, Wamadewa, Atri, Bharadwaja, Wasista, dan Kanwa. Kemudian ada pengertian dari Awatara. Jadi dalam ajaran agama Hindu, Awatara dikenal sebagai bentuk atau penjelmaan Sang Hyang Widi, yaitu Dewa Wisnu yang turun ke bumi untuk menyelamatkan bumi ataupun dunia dari sebuah kehancuran. 8. Ada sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan Awatara Hindu. Jadi ada 2 sloka yang menjelaskan kemunculan Awatara Hindu. Yang pertama ada Bhagavad Gita bab 4 sloka ke-8 dan yang kedua ada Bhagavad Gita bab 4 sloka ke-7. Kemudian ada 10 Awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yang pertama adalah Matsya Awatara yang merupakan Awatara Wisnu yang berwujud ikan raksasa. Matsya muncul pada masa Satya Yuga untuk membantu Maharaja Manu menangani bencana air bah yang akan melanda bumi. Kemudian ada Kurma Awatara yang berwujud sebagai pura-pura raksasa. Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga untuk membantu para dewa mendapatkan Tirta Amerta yang ada di dasar dari sebuah lautan susu yang bernama
Kesera Segara atau Keserarnawa. Yang ketiga ada Awatara, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu dalam bentuk babi hutan. Jadi tujuan dari penjelmaan Awatara ini yaitu untuk menopang bumi yang ingin dijatuhkan oleh raksasa bernama Hiranyaksa. Kemudian ada Narasimha Awatara, jadi Awatara ini berwujud sebagai manusia dengan kepala singa, memiliki kuku yang tajam seperti pedang, dan memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Pada saat itu, Narasimha berhasil membunuh Hiranyakasipu yang telah mendapat berkah dari Dewa Brahma. Kemudian ada Wamana Awatara, yaitu Awatara Wisnu yang kelima, dan turun pada masa Treta Yuga sebagai putra Aditi dan Kasyapa, seorang Brahmana. Wamana Awatara berwujud sebagai Brahmana yang mungil. Jadi tujuan dari penjelmaannya yaitu untuk menghukum Raja Bali yang telah merebut surga dari kekuasaan Dewa Indra. Kemudian ada Parasurama Awatara, yaitu Awatara yang berwujud sebagai Rama yang bersenjata kapak dan hidup pada zaman Treta Yuga. Tujuan dari penjelmaan Awatara ini adalah untuk menumpas para ksatria yang selalu berperang hingga menyebabkan banyak kekacauan. Kemudian ada Rama Awatara yang merupakan Awatara ketujuh, berwujud sebagai seorang raja legendaris yang saat itu berhasil membunuh seorang raksasa bernama Rahwana. Kemudian ada Kresna Awatara, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai doti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merah. Kresna diceritakan memiliki peran yang sangat penting ketika membantu para Pandawa dan mengalahkan Kurawa saat perang Bharatayuda. Kemudian ada Buddha Awatara. Buddha merupakan Awatara Wisnu ke-9, dan di antara perwujudan Awatara Wisnu, Awatara Buddha merupakan perwujudan sempurna dalam bentuk manusia. Jadi Buddha mengajarkan bahwa seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan dengan merasa puas dengan apa yang dimilikinya dan menunjukkan kasih sayang pada semua makhluk. Yang terakhir ada Kalki Awatara, yaitu Awatara terakhir yang diyakini akan muncul pada akhir zaman Kali Yuga. Awatara ini berwujud sebagai sosok ksatria yang menunggangi kuda putih bersayap dan membawa sebuah pedang berkilat yang digunakan untuk menumpas segala kejahatan dan segala hal yang bertentangan dengan Dharma. Yang ke-10 ada jenis-jenis Awatara. Jadi yang pertama ada Purusa Awatara, yang merupakan Awatara pertama Sang Hyang Wisnu yang mempengaruhi penciptaan alam semesta. Awatara tersebut yakni Vasudewa, Sangkarsan, Pradyumna, dan Aniruddha. Yang kedua ada Guna Awatara, yang merupakan Awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup. Contohnya adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Yang ketiga ada Lila Awatara, yang merupakan Awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana seperti Dasa Awatara dan Awatara lainnya. Awatara tersebut turun secara teratur ke dunia dengan tujuan untuk menegakkan Dharma dan menunjukkan jalan bakti dan moksa. Yang keempat ada Manwantara Awatara, merupakan Awatara yang diyakini sebagai pencipta para leluhur dari umat manusia di muka bumi. Dan yang terakhir ada Sakyawesa Awatara, yang merupakan Awatara yang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah Awatara yang merupakan makhluk jelmaan Dewa Wisnu secara langsung, dan yang kedua adalah makhluk diberkati yang mendapat kekuatan Dewa Wisnu atau kekuatan dari Dewa Wisnu. Jadi sekian penyampaian penjelasan dari saya tutup dengan kata Om Santi Santi.